Para muslimat, para akhwat yang saya hormati, insyaallah kita akan mencoba menarik beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Syaddad bin Aus, apabila engkau melihat manusia sibuk mengumpulkan emas dan perak, sibuk menjadikan emas dan perak sebagai simpanan, maka hendaklah engkau jadikan kalimat-kalimat ini sebagai simpananmu. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sabda Nabi ini menjadi isyarat bahwasanya menjadikan kalimat-kalimat ini sebagai simpanan, sebagai zikir, sebagai doa setiap pagi dan petang dalam sujud, dalam salat malam, itu lebih bermanfaat daripada seseorang menjadikan emas dan perak sebagai simpanannya. Kenapa? Karena manfaat dari kalimat-kalimat ini abadi, sedangkan emas dan perak itu akan sirna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak keturunan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan amal saleh yang abadi, maka itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan juga lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Ya. Bahkan para muslimat, dalam bahasa Arab emas itu disebut zahabun. Bahasa Arab emas itu zahabun, diambil dari kata zahaba, yaitu pergi. Ya, karena ujung-ujungnya entah kita yang pergi meninggalkan emas yang kita miliki atau emas itu terjual, ada yang hilang. Ya. Begitu pula dengan perak. Perak dalam bahasa Arab disebut dengan fiddatun. Fiddatun diambil dari kata nafadha yanfud, artinya menguap sampai tidak ada sisanya, sampai tidak ada bekasnya. Ya. Oleh karena itu, sabda Nabi SAW ini sebagai isyarat, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, supaya seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah menjadikan kalimat-kalimat ini sebagai simpanannya untuk dia baca setiap pagi petangnya, dia baca setiap sujudnya, dia baca setiap salatnya. Ya. Kemudian di samping itu, sabda Nabi SAW ini juga menunjukkan kepada kita hendaklah setiap muslim dan muslimah perhatiannya kepada agamanya harus lebih besar daripada perhatiannya kepada dunianya. Boleh seseorang memperhatikan dunia, akan tapi hendaklah perhatiannya terhadap agamanya jauh lebih besar. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa dalil. Suatu contoh misalkan, Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di antara doa Nabi SAW beliau mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Kalaupun seandainya kami ditakdirkan mendapatkan musibah, silahkan, akan tetapi menimpa dunia saja, jangan sampai menimpa agama. Ini menunjukkan perhatian Nabi SAW yang besar terhadap agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Dan jangan engkau jadikan ya Allah dunia itu sebagai tujuan terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan sebagai puncak pengetahuan kami. Ya, orang boleh saja dia tahu ilmu dunia, tapi jangan sampai dia jahil terhadap ilmu agama. Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW mengatakan, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawwadh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci kulla ja'dhari, setiap orang yang kasar, jawaz dan rakus. Ini satu paket. Orang kalau rakus biasanya dia akan kasar. Kenapa? Karena dia tidak ingin barang tersebut menjadi milik orang. Dia ingin menjadi miliknya. Sehingga ketika ada orang yang ingin mengambilnya, dia akan bersikap kasar, berkata kasar, berbuat kasar. Makanya Nabi SAW menggandengkan dua sifat ini. Allah sangat membenci setiap orang yang ja'zari, kasar.
Kemudian jawaz, rakus. Sakhabin fil aswaq, suka teriak di pasar. Kemudian beliau mengatakan jifatin bil laili himarin bin nahar, yang dia seperti bangkai di malam hari dan seperti keledai di siang hari. Perlu diketahui, orang Arab itu menjadikan keledai, hewan keledai itu sebagai perumpamaan di dalam rajin bekerja. Ya, orang kalau rajin bekerja, maka orang Arab mengatakan engkau seperti keledai, yaitu rajin bekerja. Kata Nabi SAW, Allah membenci seseorang yang di malam hari bagaikan bangkai, siang harinya itu bagaikan keledai. Hidupnya hanya untuk kerja dan tidak ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, siangnya itu habis untuk kerja. Sedangkan malam harinya itu untuk tidur. Karena badannya sudah letih bekerja, maka malam harinya tidur. Maghrib tidak, isya tidak, apalagi salat tahajud, kadang subuh, kelolosan. Kemudian Nabi SAW mengatakan alimin bid dunya, dan dia alim tentang urusan dunia, sangat berilmu urusan dunia, jahilin bil akhirah, tetapi sangat jahil dengan akhirat. Subhanallah. Kalau seandainya ada sifat-sifat ini pada diri kita, segera perbaiki. Kenapa? Resikonya sangat besar. Innallaha yubghid, sesungguhnya Allah sangat membenci hamba yang memiliki sifat seperti ini. Ya. Jadi kita kembali sabda Nabi SAW kepada Shaddad bin Aus, ketika engkau melihat manusia sibuk menjadikan emas perak sebagai simpanan, maka simpanlah beberapa kalimat doa ini. Ini isyarat agar seseorang perhatiannya terhadap agamanya harus lebih besar daripada perhatiannya terhadap dunianya. Kalaupun ia dapat musibah, dia minta supaya musibah itu menimpa dunianya saja, jangan menimpa agamanya. Bahkan ada salah seorang ulama bernama Shuraih ibnul Harith, dibawakan oleh Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Shuraih ibnul Harith pernah mengatakan, inni la usabu bil musibati fa ahmadullaha 'alaiha 4 marrat. Kata dia, apabila aku ditimpa musibah, maka aku akan memuji Allah. Gara-gara musibah itu aku memuji Allah 4 kali. Subhanallah. Allah turunkan pada dirinya musibah, tetapi dia memuji Allah gara-gara musibah itu 4 kali. Yang pertama, ahmadu idh lam takun a'zama minha. Aku memuji Allah ketika turun musibah menimpaku. Aku memuji Allah karena musibah yang menimpaku tidak lebih besar daripada itu. Ya, maksudnya ada orang misalkan, subhanallah, ada orang yang hatinya sangat luar biasa. La qaddarallah, orang tersebut dia kecelakaan. Gara-gara kecelakaan tangannya patah, dia mengatakan alhamdulillah cuman tangan kiri. Alhamdulillah tidak dua-duanya. Alhamdulillah kaki saya tidak patah, hanya tangan kiri saja. Ada orang yang punya hati seperti ini. Dan itu yang dimiliki oleh Shuraih ibnul Harith al-Qadi. Dia mengatakan pujian yang pertama kepada Allah yang aku ucapkan ketika musibah menimpa adalah musibah itu tidak lebih besar daripada ini. Ya, karena ini masih bisa saya hadapi, masih sanggup saya hadapi. Adapun kalau lebih besar, wallahu a'lam. Ya. Kemudian pujian yang kedua, wa ahmadu idh razaqani as-sabra 'alaiha. Aku memuji Allah karena Allah memberikanku kemampuan untuk bersabar. Ya. Allah turunkan musibah dan aku bisa bersabar, maka aku memujinya dengan pujian yang kedua. Sedangkan pujian yang ketiga, wa ahmadu idh waffaqani lil istirja'i lima arju minas thawab. Aku memuji Allah karena ketika dapat musibah itu lisanku masih mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tentunya di dalam ucapan itu ada pahala yang besar. Sedangkan pujian yang keempat, wa ahmadu idh lam yaj'alha fi dini. Aku memuji Allah karena musibah itu tidak menimpa agamaku. Ini yang menjadi poin kita. Musibah itu tidak menimpa agamaku. Ya. Taib, jadi Nabi SAW mengarahkan supaya menjadikan kalimat doa ini sebagai simpanan. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kita akan lihat ya kalimat per kalimat.
Yang pertama, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu ats-tsabata keteguhan, kekokohan fil amri di dalam urusan ini. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan yang dimaksud dengan urusan ini adalah urusan agama. Jadi Nabi SAW membuka doa ini dengan meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan agama. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala meminta keistiqomahan kepada Allah, fama baluna nahnu, maka bagaimana lagi dengan kita? Terlebih lagi kita hidup di zaman fitnah. Yang fitnah di akhir zaman ini sangat banyak dan begitu dekat. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid. Dia mengatakan asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke sebuah bangunan tinggi yang ada di kota Madinah. Beliau naik. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, ala tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat wahai para sahabatku? Kata mereka, la. Wa ma tara, apa yang anda lihat wahai Rasul? Kami tidak lihat. Apa yang anda lihat? Kata Nabi SAW, inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum kawaq'il qatar. Sesungguhnya aku benar-benar melihat fitnah-fitnah turun di antara rumah-rumah kalian seperti turunnya tetesan-tetesan hujan. Aku melihat fitnah-fitnah turun di antara rumah-rumah kalian seperti turunnya tetesan-tetesan hujan. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, kenapa Nabi SAW menyamakan seperti tetesan hujan? Lil kathrati wal umum, saking banyaknya fitnah di akhir zaman dan saking meratanya fitnah tersebut. Ya. Kita tahu yang namanya hujan tidak bisa dihitung tetesannya. Sangat banyak fitnah di akhir zaman. Kemudian Syekh Saleh Fauzan menambahkan, kenapa Nabi SAW menyebutkan fitnah itu turun di antara rumah kalian? Yadullu alal qurbi, menunjukkan nanti di akhir zaman fitnah itu sangat dekat. Sangat dekat. Ya. Orang di zaman ini tidak perlu dia keluar rumahnya untuk berjudi, tidak perlu. Ada orang yang judi online di dalam kamarnya, pakai HP-nya. Ya, tidak pernah keluar dari kamarnya, tetapi subhanallah. Bahkan ada orang yang wal'iyadzubillah selingkuh. Ya, dengan laki-laki yang bukan suaminya, dia selingkuh dari kamarnya. Berkhianat. Subhanallah, ini fitnah akhir zaman. Kalau dulu orang sulit untuk berbuat maksiat, dia butuh usaha untuk berbuat maksiat. Di zaman ini maksiat jalannya itu sangat terbuka lebar. Oleh karena itu seorang dia minta istiqamah. Ya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta kepadamu keteguhan di dalam agama ini. Kita hidup di zaman yang fitnahnya, kata Nabi SAW, tamuju kamaujil bahar. Fitnah akhir zaman itu dia seperti gelombang lautan yang siap untuk menghanyutkan siapa saja yang tidak istiqamah di atas agamanya. Oleh karena itu minta kepada Allah istiqamah ini. Bahkan lihat, doa yang paling sering kita panjatkan sehari semalam adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, kita sudah ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Alhamdulillah, hidayah Islam sudah kita dapatkan. Hidayah iman sudah kita dapatkan. Bahkan hidayah tauhid, hidayah sunnah sudah kita dapatkan. Untuk apa lagi kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Maka beliau mengatakan, ihdinas siratal mustaqim dua maknanya. Yang pertama, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus kalau kami belum mendapatinya. Sedangkan makna yang kedua, teguhkan kami di atas jalan yang lurus itu setelah kami mendapatinya. Karena banyak orang yang menyimpang, ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, syaitan terus menggoda. Seorang belum aman ya sampai dia meninggal dunia, selama kita masih
di atas dunia ini masih hidup, kita belum aman. Bahkan tadi kita sampaikan di salah satu kajian, di antara bentuk tipuan syaitan kepada seorang hamba, syaitan itu menjadikan hamba tersebut merasa aman, bahwasanya dia sudah tidak mungkin lagi menyimpang dari ajaran yang benar. Kalau ada perasaan ini di dalam hati kita, maka ingatlah ini bentuk tipuan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ya'manu min makrillahi illa al-qaumul khasirun." Tidak ada yang aman dari makarnya Allah kecuali kaum yang akan rugi. Ya. Selama kita hidup di dunia ini, potensi untuk tersesat, potensi untuk menyimpang, potensi untuk keluar dari kebenaran itu masih terbuka lebar. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, "La alaikum alla tu'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu." Kata beliau, jangan kalian terlalu takjub melihat amal soleh seseorang sampai kalian mengetahui dengan apa kehidupannya ditutup oleh Allah. Jangan sampai ada orang yang sangat soleh kemudian kita katakan, wah orang ini pasti penduduk surga. Ya, jangan mendahului takdir Allah. Ya. Hatta tanzuru, sampai kalian melihat bima yuhtamu lahu, dengan apa kehidupan orang ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak diceritakan oleh sejarah orang-orang yang mereka dulunya hebat, dikagumi oleh banyak kaum muslimin, tapi pada akhirnya mereka meninggal dunia dalam keadaan yang seharusnya mereka tidak meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Ya, nasallallahu salamatu wal afiyah. Jadi terus minta istiqamah para muslimat, para akhwat. Kemudian jalani sebab-sebab keistiqamahan. Di antaranya adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Antunna berteman dengan orang-orang yang mengajak antunna ke pengajian-pengajian. Berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi khiyarikum," wahai para sahabatku, mau tidak aku beritahukan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian? Siapa orang yang paling baik? Alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang yang paling baik adalah orang yang ketika orang lain melihatnya, maka orang yang melihatnya itu langsung ingat Allah. Jadi belum dia ngasih nasihat, dia belum berbicara menyampaikan nasihat, sekedar melihat dia saja orang sudah ingat sama Allah. Ada orang-orang ketika dia dilihat itu orang langsung kepikiran pengajian. Kenapa? Karena orang ini mungkin panitia kajian. Ya. Setiap kali dilihat sama orang, wah ini kajian sudah. Ya. Ini justru bahagia, ini tanda kebaikan, tanda kebaikan. Ya, tetapi kalau misalkan anti dilihat sama orang, setiap kali dia ngelihat anti dia kepikiran tas merek ini, tas merek itu, bahaya ini. Bahaya. Ya. Jadi cari teman-teman yang bisa menyebabkan kita istiqamah di atas kebenaran. Kita hidup di zaman fitnah. Mengerikan zaman ini, ya subhanallah. Taib. Ini dia kalimat yang pertama. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu ats-tsabata fil amri, keteguhan di dalam agama ini. Kemudian kalimat yang kedua, wal azimata 'ala rusydi. Wal azimata, dan meminta tekad yang kuat, keinginan yang kuat 'ala rusydi, di atas petunjuk. Ya. Keinginan yang kuat di atas petunjuk. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, maksudnya adalah terkadang seseorang itu dia sudah tahu itu benar, tetapi dia tidak punya semangat untuk melakukannya. Dia tahu itu benar, ya, tapi dia tidak punya semangat. Dia tahu kajian itu penting, tapi malas untuk hadir. Banyak sekali alasannya. Dan orang kalau sudah malas, ya berbagai macam alasan akan keluar. Makanya dikatakan oleh seseorang, dia mengatakan orang kalau mau, maka dia akan mencari 1001 cara untuk mewujudkan kemauannya. Tapi kalau orang itu tidak mau, maka dia akan menyampaikan 1001 alasan untuk tidak melakukannya. Ya. Oleh karena itu, setelah kita tahu itu benar, kita minta supaya diberikan semangat untuk melakukannya. Wal azimata 'ala rusydi.
Makanya di antara doa para salaf berkaitan dengan kebenaran dan keburukan, para salaf itu meminta dua hal. Berkaitan dengan kebenaran mereka minta dua hal. Berkaitan dengan keburukan mereka juga minta dua hal. Yaitu Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ini berkaitan dengan kebenaran. Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu sebagai kebenaran. Karena ada orang yang pandangannya terbalik. Dia melihat yang benar itu sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai kebenaran. Dan ini fenomena di akhir zaman. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti di akhir zaman manusia akan melihat as-sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan. Manusia akan memandang sunnah sebagai perkara baru, sedangkan perkara baru mereka pandang sebagai sunnah. Hatta idza umitatil bid'ah qalu turikatis sunnah. Bahkan di zaman itu ketika perkara baru ditinggalkan, maka rame-rame orang mengatakan sunnah sudah ditinggalkan. Ya subhanallah. Makanya permintaan yang pertama berkaitan dengan kebenaran, minta supaya pandangan kita ini dijadikan jelas oleh Allah. Pandang yang benar sebagai kebenaran. Setelah itu, warzuqni ittiba'ah. Berikan aku kemampuan untuk mengikuti yang benar itu ya Allah. Karena ada orang sudah tahu itu benar, tapi dia lemah, tidak mampu mengikutinya. Kemudian begitu pula terkait dengan keburukan. Wa arinil batila batila. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang batil itu sebagai kebatilan, yang salah itu sebagai kesalahan. Jangan sampai yang salah menjadi kebenaran. Perlihatkan kepadaku yang salah sebagai kesalahan. Kemudian permintaan yang kedua, warzuqni jitinabah. Setelah itu bantu aku untuk menjauhinya. Maka ini para muslimat, ya, dalam doa ini permintaan yang kedua adalah supaya kita diberikan semangat oleh Allah di atas petunjuk. Setelah tahu itu benar, berusaha. Kadang memang butuh perjuangan ya. Apalagi kalau kebenaran itu belum biasa kita lakukan, butuh perjuangan. Kita tahu kadang misalkan solat malam, solat tahajud itu adalah ibadah yang luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hendaklah kalian bangun solat malam. Solat malam itu kebiasaannya orang soleh. Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda, beliau pernah mengatakan, kalau kita merasa soleh tetapi jarang solat malam, berarti itu sekedar perasaan, kata beliau. Ya. Antunna merasa wanita solehah, saya solehah, tapi solat malam tidak pernah, itu perasaan, singkirkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, bangunlah solat malam, fa innahu da'bus salihin. Solat malam kebiasaannya orang soleh. Kalau kita tidak terbiasa, berat, maka butuh perjuangan. Ya, salah seorang ulama salaf dia mengatakan, jahadtu nafsi 20 sanatan ala qiyamil lail hatta tattuhu. Aku berjuang melawan jiwaku untuk terbiasa solat malam. Aku berjuang 20 sanatan, 20 tahun. Setelah 20 tahun baru aku terbiasa solat malam. Subhanallah. 1 tahun pertama masih berat, 2 tahun pertama masih berat, 10 tahun masih berat. Setelah 20 tahun baru dia terbiasa bangun solat malam. Butuh perjuangan. Ya. Jadi kita minta kepada Allah al-azimah, tekad yang kuat, ala rusdi, di atas petunjuk yang sudah kita ketahui. Jangan sampai ilmu ini hanya sekedar wawasan, pengetahuan. Kita tahu ini benar tapi enggak pernah dikerjakan. Kita tahu ini salah tapi masih dilakukan. Ilmu ini harus memberikan perubahan pada diri kita. Makanya dikatakan oleh Imam Abdullah ibn al-Mubarak, kalau saya tidak khilaf, dia mengatakan dahulu para ulama salaf, kalau mereka menuntut ilmu, maka mereka tidak butuh waktu yang lama sehingga ilmu itu terlihat pada diri mereka. Ada prakteknya. Imam Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, pernah dicaci maki oleh orang. Ya, orang ini berkata kasar kepada beliau, mencaci maki beliau, dan beliau hanya diam saja. Setelah orang itu puas mencaci maki beliau, dia pun pergi. Imam Waqi' ditanya, kenapa anda hanya diam saja? Kenapa tidak membalas? Beliau mengatakan, idzan lima ta'allamnal ilma. Kalau saya balas, untuk apa selama ini kita ngaji? Subhanallah, lihat. Terlihat langsung, untuk apa selama ini kita ngaji? Jadi kalau ada yang komen di status antun buruk, gak usah dibalas.
Untuk apa selama ini antum sering datang ke sini? Ya, ada kajian muslimat setiap waktu. Subhanallah, ya. Jadi harus ada azimah, tekad yang kuat ala rusdi, di atas kebenaran yang sudah kita tahu. Kemudian kalimat berikutnya dalam doa ini, wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma, atau wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu, mujibati rahmatik, sebab-sebab kasih sayangmu. Ya Allah, aku meminta kepadamu mujibati, sebab-sebab rahmatik, kasih sayangmu. Wa azaima maghfiratik, dan juga sebab-sebab ampunanmu. Subhanallah, indah sekali bahasanya Nabi SAW. Beliau menggabungkan antara kasih sayang dengan ampunan. Ketahuilah para muslimat, dua ini, kasih sayang Allah dan ampunan Allah, merupakan syarat mutlak untuk masuk surga. Syarat mutlak untuk masuk surga. Tidak mungkin seorang hamba masuk surga kecuali setelah dapat yang dua ini. Yang pertama rahmah, kasih sayang Allah. Yang kedua maghfirah, ampunan Allah. Adapun tentang rahmah, kasih sayang Allah, dalilnya jelas. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata. Seseorang di antara kalian tidak akan dimasukkan surga oleh semata-mata amal perbuatannya. Maksudnya apa? Tidak bisa kita jadikan amal soleh kita sebagai harga untuk membeli surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Surga itu terlalu mahal untuk dibayar dengan solat selama 60 tahun. Umur kita 60 tahun misalkan, dan kita solat selama 60 tahun, surga itu terlalu mahal untuk dibayar dengan solat 60 tahun. Kalau kita ingin main bayar-bayaran, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang surga, Allah mengatakan jazaan min rabbika ata'an hisaba. Itu adalah balasan dari Rabbmu dan juga ata', pemberian dari Rabbmu. Ya, para ummahat, kalau misalkan kita ingin membeli beras 1 kuintal, berapa harga beras 1 kuintal? Para muslimat tahu insyaallah ya, berapa? Ya. Misalkan beras itu harganya 1 kuintal misalkan 1,5 juta, misalkan. Ya. Kemudian kita datang ke toko beras membawa uang 100.000. Uang kita hanya 100.000, tapi kita butuhnya 1 kuintal. Apa kata pemilik toko? Ambil saja. Pertanyaan saya, kita sedang membeli atau dikasih? Membeli atau dikasih? Kita sedang dikasih. Uang kita tidak cukup untuk membeli itu. Begitu pula dengan surga Allah. Makanya Allah mengatakan jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Allah membalas amalan kalian, tetapi itu lebih kepada ata', pemberian. Pemberian, subhanallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga murni dengan amalnya, tidak. Maka seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan anda wahai Rasul? Kata Nabi SAW, wala ana illa anna Allah taghammadani birahmatin minhu wa fadl. Begitu pula dengan aku, hanya saja Allah telah mencurahkan kepadaku rahmatnya, kasih sayangnya, dan juga karunia-Nya. Maka kita butuh rahmat Allah. Ya, ini syarat utama untuk masuk surga. Dan di antara cara antunna mendapatkan itu adalah duduk di majelis ilmu. Sudah sering kita dengarkan disampaikan oleh para ustadz kita, para guru kita. Hadis Nabi SAW, siapa yang duduk di majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Begitu pula dengan ampunan Allah. Syarat untuk masuk surga kita harus bersih dulu dari dosa. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, la yumkinu dukhulul abdil jannata illa ba'da tamhis. Tidak mungkin seorang hamba masuk surga kecuali setelah dia dibersihkan. Kenapa? Fa innal jannata tayyibatun la yadkhuluha illa tayyib. Karena surga itu terlalu suci, tidak boleh dimasuki kecuali orang yang telah disucikan. Logikanya para muslimat, ibu kita Hawa dan bapak kita Adam, mereka dikeluarkan dari surga gara-gara satu kesalahan.
Maka logikanya tidak mungkin kita masuk surga membawa 100 kesalahan. Tidak mungkin. Kalau bapak kita saja Adam dan istrinya Hawa gara-gara satu kesalahan dikeluarkan dari surga, maka tidak mungkin 100 kesalahan kita akan bawa untuk masuk surga. Yang 100 ini harus bersih dulu. Dengan apa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat indah ketika Nabi SAW menggabungkan antara dua permintaan ini. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu sebab kasih sayangmu, wa azaima maghfiratik, dan sebab ampunanmu. Karena yang dua ini merupakan syarat utama untuk kita bisa mencapai impian kita. Semua kita bermimpi masuk surga. Ya, semua kita mendambakan surga, dan ini syarat utamanya, rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kalimat berikutnya, wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku meminta kepadamu ya Allah syukra ni'matik, untuk bersyukur terhadap nikmatmu, wa husna ibadatik, dan bisa melakukan ibadah yang baik kepadamu. Yang pertama adalah minta syukur atas semua nikmat Allah. Ya, nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan para ulama mengatakan, saking tidak bisa lepasnya kita dari nikmat Allah, sampai ketika kita dapat musibah pun ada nikmat di sana. Ya, sampai ketika kita dapat musibah ada nikmat di sana. Nikmat apa? Nikmat diampuni dosa. Musibah itu kan sebab pengampunan dosa. Diangkat derajat. Bahkan ada juga orang, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengatakan, musibatun tuqarribuka ilallah khairun min ni'matin tunsika dzikrah. Musibah yang membuatmu dekat dengan Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuatmu melupakan Allah. Ya. Jadi subhanallah, ada orang selama hidupnya itu dia lalai. Qaddarallah ketika sudah umur 50 misalkan dia kecelakaan, tabrakan. Tetapi subhanallah kecelakaannya itu menjadi awal dari kesadarannya. Ini kan nikmat jadinya. Ini jadi nikmat. Menunjukkan kita sebenarnya tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Ya. Pandai-pandai bersyukur. Dan di antara bentuk kufur nikmat para muslimat, di antara bentuk kufur nikmat adalah ketika seseorang itu lebih mudah mengingat ujian yang Allah berikan daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanut." Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, sangat kufur kepada Rabb-nya. Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan ingkar di sini? Ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Dia selalu mengingat-ingat musibah dan dia melupakan nikmat yang begitu banyak. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita ingin bandingkan antara ujian yang Allah berikan dengan nikmat yang Allah turunkan, jauh lebih banyak nikmat. Ada orang sakit 3 tahun tetapi dia sudah sehat selama 30 tahun. Ya. Taib. Makanya diriwayatkan Nabi Ayyub alaihi salam, dibawakan oleh Imam Ibn Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh. Siapa di antara kita yang tidak tahu kisahnya Nabi Ayyub, seorang nabi yang diberikan ujian besar oleh Allah. Di antara ujian beliau adalah tubuh beliau itu digerogoti oleh ad-dud, yaitu cacing. Ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Al-Athir, kalau dia ingin salat, kalau dia ingin beribadah, maka dia cabut cacing itu satu, ulat, mohon maaf bukan cacing, ulat. Dia cabut ulat itu satu demi satu. Kalau dia ingin beribadah, dia lepaskan dari tubuhnya satu demi satu. Kalau dia sudah selesai salat, dia pasang lagi. Sambil mengatakan, kuli min rizqillah, makanlah dari rizki Allah. Subhanallah. Allah letakkan kalian di sini, mungkin ini rizki kalian, silahkan makan, kata dia. Taib. Dalam sebagian riwayat, Nabi Ayyub itu mengalami sakit tersebut selama 7 tahun. Dalam sebagian riwayat, ada juga riwayat mengatakan 15 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 7 tahun. Anggaplah ini riwayat yang paling kuat. 7 tahun, anggap ini paling sedikit ya, 7 tahun.
Istrinya berkata kepada dia, kenapa engkau tidak meminta, tidak mengeluh kepada Tuhanmu? Engkau ini Nabi, engkau sudah sakit 7 tahun. Kata dia, bagaimana mungkin aku mengeluh kepada Allah gara-gara penyakit 7 tahun setelah Allah berikan kepadaku kesehatan selama 70 tahun. Ya. Maksud saya, kalau kita ingin adil, ya, lebih banyak nikmat yang Allah berikan daripada cobaan yang Allah turunkan. Akan tapi manusia ini memang tabiatnya, innal insana li rabbih lakanut, sangat ingkar kepada Allah. Ya'uddul masaib, musibah terus diingat. Wa yansan ni'am, dan melupakan nikmat. Ya. Jadi kita butuh untuk pandai-pandai bersyukur ini. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para muslimat, ini juga menunjukkan betapa indahnya kalimat Nabi SAW. Sebagaimana tadi Nabi SAW menggabungkan antara kasih sayang dengan ampunan, di sini Nabi SAW menggabungkan antara syukur nikmat dengan ibadah yang baik. Kenapa? Karena di antara cara bersyukur adalah memperbanyak ibadah. Di antara cara bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Semakin besar nikmat yang kita dapatkan, maka kita harus semakin rajin beribadah. Tidak ada orang yang paling besar nikmat yang dia dapatkan daripada Nabi SAW. Makanya beliau ibadahnya luar biasa. Salat malam saja, hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Salat malamnya. Apalagi kalau kita bicara salat wajibnya, salat malam yang sunnah. Ya. Ada orang pernah datang bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ibunda kami, tolong ceritakan bagaimana salat malamnya Nabi SAW. Kata Aisyah, beliau salat malam setiap 4 rakaat beliau istirahat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah itu beliau istirahat. Baru setelah itu beliau bangkit, melakukan 2 rakaat berikutnya, 2 rakaat berikutnya istirahat lagi. Jadi setiap 4 rakaat istirahat. Kemudian Aisyah mengatakan, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanyakan bagaimana indahnya, bagaimana panjangnya. Cukup engkau ketahui beliau itu kalau sholat malam 4 rakaat istirahat. Jangan tanyakan bagaimana indahnya, bagaimana panjangnya. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Aisyah melarang bertanya? Sebagian ulama mengatakan, karena meskipun engkau tahu, engkau tidak bisa mengikutinya. Bagaimana panjangnya engkau tidak bisa ikuti. Ya. Bisa bayangkan para muslimat, Nabi SAW dalam 1 rakaat beliau membaca hampir 7 juz dalam 1 rakaat. Ya, kita sholat tarawih 1 juz, imamnya dianggap tidak punya perasaan. Yang tidak TBC semua jadi TBC, batuknya nggak ada yang berhenti. Baik. Ini Nabi SAW dalam 1 rakaat beliau membaca Al-Baqarah, setelah itu lanjut An-Nisa. Setelah An-Nisa balik lagi ke Ali Imran, 3 surah yang sangat panjang, bahkan paling panjang di dalam Al-Quran. Beliau gabungkan dalam 1 rakaat. Dan yang menakjubkan lagi, ruku beliau itu kalau bacaan beliau panjang, ruku beliau juga panjang. Sujud beliau juga panjang, disesuaikan. Kenapa? Karena beliau ingin bersyukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami yang dia cintai, ketika melihat kaki beliau bengkak akibat salat malam, kata Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa Anda berbuat seperti ini? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Anda tidak punya dosa. Semuanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Justru itulah wahai Aisyah, sebabnya saya harus menjadi hamba yang bersyukur. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dosa orang diampuni oleh Allah. Ini nikmat besar yang saya dapatkan, justru itulah alasan afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Imam Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, setiap kali seorang hamba mendapatkan nikmat besar, maka sepatutnya dia tampakkan ibadah yang besar. Itu kaedahnya, nikmat besar maka disikapi dengan ibadah yang besar. Baik. Oleh karena itu Nabi gandengkan, ya, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu syukur terhadap nikmatmu dan ibadah yang baik kepadamu.
Kemudian kita tambahkan sedikit kalimat berikutnya, wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ya Allah, aku meminta kepadamu qalban saliman, hati yang bersih. Kemudian wa lisanan sadiqan, lisan yang jujur. Subhanallah. Lagi-lagi keindahan terlihat dari kalimatnya Nabi SAW menggabungkan antara hati yang bersih dengan lisan yang jujur. Karena ingat para muslimat, iman kita, iman yang ada di dalam hati kita, itu bisa lurus dengan yang dua ini. Hati yang bersih dengan lisan yang jujur. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seseorang hamba sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan hatinya tidak akan bisa lurus sampai lisannya lurus. Iman kita tidak akan bisa lurus sampai hati kita lurus, bersih. Ya. Dan hati kita tidak akan lurus, tidak akan bersih sampai lisan kita lurus. Makanya digandengkan lagi yang dua ini. Qalban saliman, hati yang bersih. Bersih dari segala syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, bersih dari syahwat, ya, kecondongan terhadap dunia yang berlebihan. Ini dia qalban saliman, satu-satunya modal yang paling besar untuk menyelamatkan seseorang ketika berpulang menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah membawa hati yang selamat. Qalban saliman. Ya, hati yang selamat, bersih dari semua kesyirikan, bersih dari semua perkara-perkara baru, kecondongan terhadap perkara baru, bersih dari semua kedengkian, bersih dari semua hasad, bersih dari semua iri, dendam dan seterusnya. Dan untuk memiliki hati yang seperti ini luar biasa berat. Tapi sekali lagi seseorang dia berjuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul berjuang di jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan untuk memudahkan perjuangannya. Yang penting kita mau berjuang. Ya. Kemudian yang kedua, qalban lisanan sadiqan, hati yang lisan yang jujur. Di samping hati yang bersih, lisan yang jujur. Apa yang dimaksud lisan yang jujur? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dimaksud lisan yang jujur adalah an yasduqal abdu fi mautinin yara annahu la yunjihi fihi illa al-kadhib. Kapan seseorang dikatakan memiliki lisan yang jujur? Ketika seorang hamba dia tetap berkata jujur pada kondisi yang dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dalam kondisi itu kecuali kedustaan. Dia sedang berada dalam sebuah kondisi, keadaan, dia tahu satu-satunya cara untuk selamat dalam kondisi itu adalah berbohong. Kalau dia tidak berbohong, mungkin dia akan dipukul, mungkin dia akan mendapatkan mudarat dan seterusnya. Hanya berbohong yang bisa menyelamatkannya. Tetapi dia tetap memilih untuk berkata jujur, inilah dia lisanan sadiqan itu. Seperti yang dilakukan oleh siapa para ummahat? Di antara sahabat Nabi SAW yang terkenal kisahnya dalam riwayat Bukhari Muslim, siapa? Terkenal di dalam bab kejujuran, yaitu sahabat yang mulia. Siapa? Abu Bakar Siddiq? Bukan. Ya. Siapa? Ya. Taib. Sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ka'ab bin Malik. Ya, ketika terjadi perang Tabuk itu. Ya, saat Nabi SAW pulang, Ka'ab bin Malik dia tidak ikut berperang. Ketika Nabi SAW pulang ke kota Madinah, mulai berdatangan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Lalu mereka menyampaikan berbagai macam alasan kedustaan. Tiba-tiba Ka'ab bin Malik datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya alasan. Sebelumnya dia sudah berencana untuk berbohong supaya dia tidak dimarahi oleh Nabi SAW. Tapi dia sadar kalau dia berbohong di hadapan Nabi SAW, kebohongannya tidak akan bertahan lama karena akan dibongkar oleh Allah.
maka dia memilih untuk berkata jujur. Kata Nabi SAW, amma hadza faqad sadaq, adapun orang ini dia jujur. Ya, dia mengatakan saya tidak punya alasan wahai Rasul. Ya. Jadi ini yang disebut dengan lisanan shadiqan para muslimat, yaitu seseorang ketika dia berada dalam kondisi yang dia tahu hanya bohong yang bisa menyelamatkannya, akan tetapi dia memilih tetap untuk jujur, maka ini lisanan shadiqan. Dan ketika seorang hamba memiliki lisan yang seperti ini, maka tidak merugikan dia seandainya dia tidak mendapatkan apapun dari dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, arba'un idza kunna fika la 'alaika ma fataka minad dunya. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang kalau 4 perkara ini ada pada dirimu, maka tidak ada ruginya ketika engkau terluput dari dunia. Yang penting sudah punya 4 perkara ini, maka engkau tidak akan rugi apapun ketika terluput dari kenikmatan dunia. Yang penting dapat yang 4 ini. Yang pertama adalah hifdzu amanatin, menjadi orang yang amanah, punya sifat amanah. Yang kedua sidqu haditsin, jujur, punya lisan yang jujur. Yang ketiga adalah husnu khaliqatin, akhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah iffatun fi tu'matin, yaitu rizki yang dia makan itu adalah rizki yang halal. Dia tidak mau mengambil dari yang haram, bahkan yang syubhat pun tidak mau. Ketika seseorang dia amanah, lisannya jujur, akhlaknya bagus, kemudian dia menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya, maka pada saat itu kata Nabi SAW, la 'alaika ma fataka minad dunya, tidak memudaratkanmu meskipun engkau terluput dari kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya. Di antaranya lisan yang jujur. Maka berusaha untuk berkata-kata jujur, ya. Kecuali dibolehkan tidak jujur ketika antun nang gombalian suami, boleh. Ya, katakan kepada dia, engkau laki-laki yang paling tampan saat ini. Kenapa? Karena dia sendirian di hadapan nanti. Gak apa-apa, ini dibolehkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ah zawjaha. Dibolehkan berbohong ketika seorang suami gombalin istrinya atau istri gombalin suaminya, karena rumah tangga itu harus tetap harmonis. Ya. Baik. Sedikit lagi, Nabi SAW menutup doa ini dengan mengatakan, wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui. Subhanallah. Perhatikan kalimat doa ini para muslimat. Aku meminta kepadamu kebaikan, ya Allah, kebaikan yang engkau ketahui. Bukan kebaikan yang aku ketahui, kebaikan yang engkau ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui, bukan keburukan yang aku ketahui. Kenapa? Karena seringkali kita menganggap ini baik untuk kita padahal menjadi sebab keburukan kita. Seringkali kita memandang ini buruk untuk kita tetapi menjadi sebab kebaikan kita. Yang paling tahu mana yang baik dan buruk untuk kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena hanya Allah yang lebih tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui. Kebanyakan kita itu, keputusan kita, pilihan kita itu seringkali dibangun di atas hawa nafsu. Dan keputusan yang dibangun di atas hawa nafsu la tasduq, tidak akan pernah tepat. Ya. Sampai ada orang berdoa minta jodoh, ya Allah jadikan dia sebagai jodohku. Kalau bukan, ya Allah periksa lagi, kata dia. Ini luar biasa. Ya. Setelah dia menikah dengan laki-laki tersebut, dia berdoa, ya Allah matikan dia. Nyesel. Kenapa tidak berdoa, ya Allah berikan aku jodoh yang saleh, dan hanya Allah yang tahu siapa yang saleh.
Huwa a'lamu bimanittaqa, hanya Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Biarkan Allah yang menentukan siapa yang soleh untuk kita. Jangan ketika berdoa itu, makanya kata para ulama, di antara melampaui batas di dalam berdoa, terlalu detail di dalam berdoa. Ya Allah, berikan saya jodoh yang hidungnya begini, kulitnya begini. Ya, jangan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta secara umum, berikan saya pendamping yang saleh, berikan saya anak yang saleh dan salehah. Apapun yang Allah berikan, kita harapkan kebaikannya setelah itu. Jadi kita minta kepada Allah min khairi ma ta'lam, kebaikan yang Allah tahu untuk kita. Dan kita berlindung kepada Allah min syarri ma ta'lam, dari keburukan yang Allah tahu. Ya. Bukan kebaikan menurut kita, bukan keburukan menurut kita. Karena sekali lagi pandangan kita ini sering sekali dibuat kabur oleh hawa nafsu kita. Bahkan ada orang salat istikharah setelah dia memutuskan. Kata para ulama, ini penghinaan kepada salat istikharah. Tidak boleh seseorang salat istikharah setelah dia menentukan pilihan, enggak boleh. Ya, dia ingin melamar seorang gadis, ada dua pilihan antara Aisyah dengan Fatimah. Hatinya sudah condong kepada Aisyah, masih saja salat istikharah. Setelah salat istikharah tetap Aisyah. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Makanya ulama mengatakan tidak boleh istikharah, salat istikharah setelah sudah jelas pilihan, enggak boleh. Orang yang salat istikharah yang masih kebingungan siapa yang dia pilih. Ya. Taib. Seringkali kita itu mengedepankan hawa nafsu di dalam memilih. Makanya kita serahkan pilihan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup doa ini dengan mengatakan wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku memohon ampunanmu atas dosa yang engkau ketahui. Aku memohon ampunanmu atas dosaku yang engkau ketahui. Bukan atas dosaku yang aku ketahui. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang kita tidak sadari. Terlalu banyak dosa yang kita tidak sadari. Bagaimana mungkin kita akan meminta ampunan terhadap dosa yang kita anggap itu bukan dosa? Ya, subhanallah, indah sekali kalimat Nabi SAW. Makanya dikatakan oleh Imam Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, inni ala dzunubi allati la adhkuruha akhwafu minni ala dzunubi allati adhkuruha. Sesungguhnya dosa yang tidak aku ingat, kata beliau, dosa yang aku tidak ingat, itu lebih aku khawatirkan dan takutkan daripada dosa yang aku ingat. Kenapa? Fa inni astaghfiru lillati adhkuruha. Karena dosa yang aku ingat aku bisa minta ampun, istighfar kepada Allah. Tetapi dosa yang tidak aku ingat ini gimana cara istighfarnya? Nganggap dia salah saja tidak. Ya. Ya, sampai ada perkataan, tetapi saya rasa ini tidak benar ya. Saya di pihaknya para muslimat. Ada sebagian mengatakan kenapa wanita sulit minta maaf karena selalu merasa benar. Ya, bagi saya tidak ya. Bagi saya tidak. Jadi orang kalau dia menganggap dirinya tidak salah, sulit dia akan minta maaf. Sulit. Oleh karena itu kita serahkan Allah yang lebih tahu. Dosa kita ini terlalu banyak. Ya, ada yang kita sadari dan lebih banyak yang kita tidak sadari. Oleh karena itu wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku memohon ampunanmu atas dosa yang aku tidak tahu. Innaka 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Nah, inilah dia para muslimat, sebuah doa. Sekali lagi saya wasiatkan diri saya pribadi serta antunna sekalian, tolong dihafalkan doa ini. Syekh Abdul Razzaq ketika membawakan doa ini, beliau mengatakan doa ini demi Allah menggabungkan semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat. Ya, dan ini simpanan terbaik ketika manusia banyak yang tertarik dengan harta benda. Ini simpanan terbaik seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Ya, doa ini tentunya bisa ya dicari di buku-buku kumpulan doa seperti buku Ustaz kita Ustaz Yazid rahmatullahi alaih dan buku-buku lainnya, silahkan dicari dan dihafalkan. Ini dia apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Iya, demikian telah kita dengarkan materi beliau yang cukup padat ya, yang sangat bermanfaat buat kita semua dari doa yang beliau ajarkan kepada kita tadi. Silakan bagi umahat yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan di secari kertas, atau jika ada mic bisa langsung bertanya ya.
Ada mic-nya, Bu? Ada ya? Kalau ada bisa langsung, kalau tidak bisa dikirimkan ke kami ya. Sini silakan. Ya. Ustaz ya, kita akan mulai Ustaz dengan membacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum barakallah. Baik, ini pertanyaannya. Saat Rasul sholat 1 rakaat 7 juz itu rukuknya juga lama Ustaz. Rukuk juga lama sekali. Apa yang dibaca atau apa bacaan rukuk tersebut? Karena yang Anda tahu dalam sujud dan rukuk tidak boleh baca ayat Al-Quran. Demikian. Iya. Taib. Ketika Nabi SAW salat malam dan berdirinya beliau itu panjang, maka biasanya rukuknya juga panjang. Tapi tentunya rukuknya tidak sepanjang berdirinya ya. Maksudnya kalau bacaannya panjang, rukuknya panjang, tapi panjang yang sesuai. Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Nabi SAW itu kebiasaan beliau membaca bacaan zikir, rukuk dan sujud itu sampai 10 kali. Ya, kalau ketika rukuk misalkan Subhana Rabbiyal Azim sampai 10 kali. Dan itu lumayan panjang kalau dibaca dengan pelan. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim sampai 10 kali lumayan panjang. Ya, itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Bukan dengan cara membaca ayat di dalam rukuk dan sujud itu terlarang. Terlarang kecuali kalau seandainya ketika sujud dia membaca doa yang datang dari Al-Qur'an, maka ini kembali kepada niat. Tidak boleh membaca doa Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud, tidak boleh. Tetapi kalau ada doa yang bersumber dari Al-Qur'an, dia baca ketika sujud, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dia baca ketika sujud, apakah boleh atau tidak? Maka kembali kepada niat. Kalau niatnya membaca doa boleh. Kalau niatnya membaca ayat Al-Qur'an maka tidak boleh. Innamal a'malu binniyat. Jadi itu para muslimat, sujud dan rukuknya panjang karena bacaannya diulang-ulang bahkan sampai 10 kali kata Ibnul Qayyim. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, demikian dari Ustaz, dan kami harapkan kepada ummahat yang ingin bertanya langsung dipersilakan ya. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya. Afwan, ana mau bertanya, saya dalam waktu bingung untuk menentukan antara pilih yang mana yang baik untuk saya. Jadi saya salat istikharah dan saya sudah dapat jawabannya, akan tetapi terhalang restu orang tuanya. Baik. Yang pertama, salat istikharah itu bisa dilakukan berulang-ulang, itu yang pertama. Ya. Yang awalnya salat istikharahnya untuk memilih antara si A dengan si B. Itu awal salat istikharahnya. Ketika ketemu, tiba-tiba ada pilihan yang kedua, antara restu orang tua atau pilihan dia tersebut. Maka ini membutuhkan istikharah lagi. Ini membutuhkan istikharah lagi. Itu yang pertama. Jadi silahkan lakukan lagi istikharah. Kemudian yang kedua, jangan lupa minta musyawarah dengan orang-orang yang berilmu. Minta nasihat. Dikatakan oleh para ulama, ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Tidak akan kecewa orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah, minta pendapat manusia. Minta pendapat, pandangan. Kemudian yang ketiga, tanyakan sama orang tuanya yang tidak merestui itu apa sebabnya tidak merestui, tanyakan. Ya, tanyakan. Kalau seandainya sebabnya syar'i, maka hendaklah dia ikuti apa yang diarahkan oleh orang tuanya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti yang lebih baik. Karena bisa jadi para muslimat, istikharah yang pertama itu bisa jadi ada unsur nafsu di sana, mohon maaf.
Ya, bisa jadi sebelum dia istikharah itu sudah ada kecondongan hati, sehingga dia memilih yang dia condong tersebut dan tabrakan dengan restu orang tuanya. Bisa jadi istikharahnya itu diawali oleh ada unsur hawa nafsu. Ya, oleh karena itu istikharah lagi, kemudian yang kedua musyawarah, dan yang ketiga tanyakan kepada orang tuanya, bicarakan baik-baik. Ya, bicarakan baik-baik apa yang menyebabkan mereka tidak setuju. Kalau seandainya alasannya syar'i, maka ikuti apa yang disarankan oleh orang tuanya, karena itu bentuk kebaktiannya kepada orang tuanya. Dan siapa yang meninggalkan suatu yang dia sukai karena Allah, dia ingin mencari ridho orang tuanya yang merupakan sebab ridho Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Ya. Tapi kalau seandainya sebabnya tidak syar'i, ada alasan-alasan yang bahkan tidak masuk akal, maka diberikan nasihat orang tuanya, bicarakan dengan baik. Ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Ya baik, silakan. Masih ada waktu buat ibu-ibu. Baik, satu pertanyaan Ustaz yang masuk via WhatsApp ya. Pertanyaannya ada. Ya silakan. Iya baik, kita teruskan dengan pertanyaan berikutnya. Ini Ustaz sedikit keluar dari tema. Apa saja yang termasuk dosa riba? Contohnya apa-apa saja ya? Ya. Ya. Apa-apa saja yang termasuk dosa riba. Ini butuh tablik akbar ya. Ya. Panjang pembahasan tentang riba. Ya. Sampai Ustadz kita, Ustadz Amin Nur Ba'ith, ya, punya buku Ada Apa Dengan Riba. Ya, sampai satu buku khusus menunjukkan panjang pembahasan ini. Ya. Jadi apa saja contoh-contoh riba ya, terlalu banyak para muslimat ya, terlalu banyak. Ya. Gimana cara ngejawab pertanyaan ini ya? Baik. Cara ngejawabnya adalah silahkan baca bukunya Ustadz Ami. Ya. Saya ingat jawaban Ustadz Piranda. Ustadz Piranda pernah di WA sama orang. Kemudian orang itu di WA-nya mengatakan, Ustadz, tolong jelaskan bagaimana sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam. Subhanallah, kalau saya ketik kata beliau, bisa bengkok jari saya. Makanya beliau jawab, baca sifat sholat Nabi Syalbani. Itu sudah jawabannya para muslimat. Baca bukunya Ustadz Ami, Ada Apa Dengan Riba. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup Ustadz ya. Kira cukup? Baik, satu pertanyaan yang masuk via WhatsApp dengan pertanyaan dari salah seorang ummahat ya, single parent ya. Apakah Ustadz boleh kita menawarkan diri, maksudnya untuk dinikahi ya, dan seolah-olah saya merasa tidak ada harga dirinya, demikian. Baik. Apakah boleh menawarkan diri untuk dinikahi? Maka jawabannya adalah boleh. Boleh, ya. Akan tapi ingat, tetap dengan harus menjaga sifat malu. Tidak boleh teriak-teriak. Ya. Dia lihat ada laki, ada ikhwan, nikahi saya, kata dia. Ya, jangan, ya. Harus tetap jaga sifat malunya. Ya. Taib. Adapun masalah menawarkan diri boleh. Contoh yang paling baik ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, dia tawarkan dirinya ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ada seorang wanita di zaman Nabi, Anas bin Malik menceritakan kepada putrinya. Ketika Anas bin Malik sudah tua, dia ceritakan kisah ini kepada putrinya. Kata dia, dulu ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dinikahi. Maka Nabi SAW melihat wanita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian Nabi menundukkan kepala. Artinya beliau tidak tertarik. Tapi wanita itu sudah terlanjur menawarkan diri, dia nggak mau pergi. Ya, nggak mau pergi. Akhirnya ada seorang sahabat yang melihat sahabat itu dia sekedar menggunakan sarung, tidak menggunakan baju. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau antum tidak minat
nikahkan saya dengan dia. Kata Nabi SAW, apa mas kawinnya? Kata dia, sarung saya. Kata Nabi, kalau engkau kasih apa yang kau pakai? Lihat semangatnya mereka dulu yang menjalankan ibadah. Akhirnya Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Cari meskipun cincin dari besi. Ya, sekrup misalkan ya. Cari meskipun cincin dari besi. Akhirnya dia cari, balik lagi dia katakan, ya Rasulullah, bahkan cincin dari besi pun tidak ada. Kata Nabi SAW, apa yang engkau hafal dari surah Al-Quran? Dia mengatakan, saya hafal surah ini, surah ini, surah ini. Maka Nabi mengatakan, aku nikahkan engkau dengan dia, ya, dengan hafalan Al-Quranmu itu. Taib. Ketika Anas bin Malik menceritakan kisah ini kepada putrinya, putrinya mengatakan, sungguh alangkah tidak punya malu wanita itu, masa menawarkan dirinya. Kata Anas bin Malik kepada putrinya, diam, justru dia lebih baik daripada dirimu. Yang menunjukkan boleh seorang wanita menawarkan diri, akan tapi sekali lagi harus tetap menjaga sifat malunya. Wallahu alam. Di sini ada pertanyaan, apakah boleh kita bila sholat malam witir saja? Terima kasih. Kalau masalah boleh ya. Bahkan sholat malam yang paling afdal itu adalah witir itu. Ya. Bahkan menurut Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Imam Syafi'i mengatakan witir lebih afdal dari semua sholat sunnah rawatib. Witir lebih afdal menurut Imam Syafi'i dari semua sholat sunnah rawatib. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah isya, ba'diyah isya, kata beliau witir lebih afdal daripada semuanya. Ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ya, jadi boleh. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Sepertinya ini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf para muslimat kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada ustadzuna, falyatafaddal mashkuran majura.